Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang penyakit asma. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Nur Hidayah, dan rekan-rekan saya yaitu Putri Amanda, Nur Haina, Suyobi Surya, Muhammad Hikram, Muhammad Ferdian. Baiklah, definisi asma. Asma merupakan penyakit emfisema atau peradangan pada seluruh pernapasan menyempit, sehingga penderita penyakit asma sulit bernapas. Asma tersendiri yaitu penyakit yang menular. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi asma, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang angka kesakitan asma. Menurut WHO, pada tahun 2012 mencatat ada sekitar 262 juta penderita asma di seluruh dunia, dengan angka kematian yang mencapai 461.000 orang. Sedangkan menurut Global Initiative for Asthma atau disingkat dengan GINA, pada tahun 2012 mencatat ada sekitar 300 juta orang menderita asma di seluruh dunia, dengan angka kematian yang terus meningkat, yaitu 180.000 orang per tahunnya. Bagaimana dengan di Indonesia? Untuk di Indonesia, penyakit asma ini termasuk 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas nasional pada tahun 2018, ditemukan penyakit asma yaitu 2,4% dari total seluruh penduduk yang ada di Indonesia, dengan Provinsi Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan tingkat prevalensi yaitu 4,5%. Menurut data yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2014, kematian yang disebabkan oleh asma di Indonesia itu mencapai 24.773 orang, atau sekitar 1,77% dari total jumlah kematian penduduk. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang faktor yang memicu asma. Yang pertama yaitu faktor penjamu atau host. Yang faktor tersebut terdapat pada manusia yang akan mempengaruhi timbulnya sebuah penyakit. Yaitu dari aspek penyakit, yaitu seperti genetika atau alergi pada manusia. Selanjutnya yaitu faktor agent, merupakan suatu substansi tertentu yang jika kontak dengan manusia dapat menimbulkan sebuah penyakit seperti alergi debu, bulu binatang, kecoa, jamur, dan lain-lain. Selanjutnya itu faktor environment atau lingkungan. Faktor perubahan lingkungan yang mendukung terjadinya sebuah penyakit asma, seperti lingkungan tempat tinggal yang ada berdebu atau berjamur. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor environment, yaitu faktor perubahan lingkungan yang mendukung terjadinya asma, seperti lingkungan tempat tinggal yang berjamur atau yang berdebu, terus seperti polusi udara, seperti asap kendaraan, selanjutnya kabut asap, terus perubahan cuaca dan kondisi lingkungan kerja. Faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit asma yaitu yang pertama memiliki keluarga yang berpenyakit asma. Yang kedua, alergi atopik. Yang ketiga, mengidap penyakit bronkiolitis atau infeksi paru-paru pada masa kecil. Yang keempat, bayi yang lahir dengan berat yang di bawah normal. Yang kelima yaitu kelahiran prematur. Yang keenam, terpapar asap rokok sejak masih kecil, seperti pada kasus ibu yang merokok. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang riwayat alamiah penyakit. Teman-teman, di sini ada 2 poin. Yang pertama, prepatogenesis dan patogenesis. Jadi teman-teman, di sini prepatogenesis penjemu yaitu berinteraksi dengan bibit pengangkut asma. Yang nomor 2 yaitu patogenesis, terdiri dari 4 perihal. Yang pertama yaitu kita harus tahu yaitu inkubasi, yang kedua yaitu penyakit dini, yang ketiga yaitu penyakit lanjut, dan yang keempat yaitu intervensi. Pengobatan penyakit asma. Yang pertama, diagnosa. Diagnosis asma didasari oleh gejala yang bersifat episodik
Gejala berupa batuk, sesak napas, mengi, rasa berat di dada, dan variabel yang berkaitan dengan cuaca. Untuk lebih lanjut, mengetahui apakah seseorang menderita asma dari gejala tersebut, dilakukan sejumlah pemeriksaan tes oleh dokter. Sebelum melakukan tes, dokter biasanya akan mengajukan pertanyaan pada pasien mengenai gejala apa saja yang dirasakan, waktu kemunculan gejala tersebut, dan riwayat kesehatan pasien serta keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik meliputi yang pertama, melihat bagian hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan atas. Mendengarkan napas pasien dengan stetoskop untuk mendeteksi adanya gejala asma seperti mengi. Yang kedua, melihat kulit pasien untuk mendeteksi kondisi alergi seperti eksim dan gatal-gatal. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan memeriksa fungsi paru-paru melalui tes berikut. Spirometri. Dokter akan meminta pasien menarik napas dalam dan menghembuskan secepat mungkin ke spirometer. Tes ini bertujuan untuk mengukur kinerja paru-paru berdasarkan volume udara dan jumlah total udara yang dihembuskan. Yang kedua, pengobatan. Pengobatan asma bertujuan untuk meredakan dan mencegah timbulnya serangan asma. Dokter akan menyesuaikan metode tingkat keparahan kondisi asma serta usia, tingkat keparahan kondisi, dan respon pasien terhadap pengobatan. Pengobatan asma dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, pengobatan jangka pendek. Pengobatan jangka pendek bertujuan untuk secara cepat meredakan serangan asma saat sedang terjadi dan mencegah kekambuhan gejala. Yang pertama, inhaler. Inhaler dapat digunakan dengan meredakan gejala dengan cepat saat serangan asma sedang berlangsung. Obat ini dapat membuka saluran pernapasan yang menyempit sehingga udara dapat kembali masuk. Meski inhaler dapat mudah meredakan penggunaannya, tidak boleh terlalu sering dan perlu dicatat tiap minggunya. Yang kedua, pengobatan jangka panjang. Pengobatan jangka panjang bertujuan untuk meredakan gejala dengan mengurangi peradangan dan mencegah penyempitan saluran pernapasan. Metode ini dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan secara rutin seperti kortikosteroid dalam bentuk sirup atau pil untuk mengurangi respon tubuh terhadap peradangan. Obat biologis bentuk suntik yang berfungsi meredakan respon tubuh terhadap alergi pada penderita asma yang parah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan penyakit asma. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyakit asma yaitu ada dua, upaya preventif dan promotif. Upaya preventif yang dapat kita lakukan adalah pengendalian lingkungan, menghindari makanan yang alergenik, menghindari dan membersihkan debu rumah, bulu binatang, dan tidak merokok. Yang kedua adalah upaya promotif. Upaya promotif yang dapat kita lakukan yaitu memberikan edukasi informasi mengenai penyakit asma kepada masyarakat berupa pamflet, brosur, melalui media sosial, dan lain-lain.